Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru pamong penguji uji kinerja PPG dalam jabatan. Perkenalkan, nama saya Jono Adi Priyono dengan nomor induk mahasiswa 25869060154018. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru atau PPG, guru tertentu tahap 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Buana Perjuangan. Unit kerja saya adalah SMA Muhammadiyah 6 Surakarta, mengampu mata pelajaran pendidikan Pancasila. Pada hari ini, Jumat 7 November 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning pada materi keterkaitan sila-sila Pancasila di kelas 11. Demikian perkenalan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana untuk kabarnya? Apakah ada yang sakit atau tidak? Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ada ketua kelas untuk meminta. Ini doa. Sebelum mengawali pembelajaran pada materi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak presensi dulu. Nama yang dipanggil bisa angkat tangan. Hamidah, Melinta, Michael, kemudian Savana, Septian Danar, Prastiani, Asih, Lulu Ul Hasanah, Habib Triutomo, Fatimah Azhara, Cici Ramadhani, Muhammad Haikal Adinul Haq. Nah, sebelumnya di kelas 10 kita pernah belajar mengenai hukum yang ada di Indonesia. Di kelas 11 ini kita akan mempelajari tentang keterkaitan sila-sila Pancasila. Sebelumnya ada pendahuluan terlebih dahulu, yaitu Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia memiliki 5 sila yang saling terkait dan berfungsi sebagai pedoman moral, etika, dan hukum bagi bangsa. Setiap sila tidak hanya berdiri sendiri, tapi juga saling mendasari. Mereka atau sila-sila Pancasila itu suatu kesatuan yang mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelihatan semuanya? Sila pertama, yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama itu ada mengakui adanya Tuhan. Yang kedua ada menjamin kebebasan beragama. Yang ketiga mendorong toleransi
umat beragama. Mengakui adanya Tuhan. Di Indonesia itu mengakui ada 6 agama. Yang pertama apa aja? Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Kemudian ada agama-agama yang lain seperti Yahudi. Kemudian juga ada aliran-aliran kepercayaan. Mengakui adanya Tuhan. Sila pertama Pancasila mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai dasar dari seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai kalau dalam kita mempelajari agama di Al-Quran itu menjelaskan bahwa Al-Quran itu mengatur tentang pola hidup masyarakat untuk menjadi pedoman hidup umatnya. Selanjutnya menjamin kebebasan beragama. Setiap orang itu boleh memilih agamanya sendiri, tidak boleh ada halangan dari manapun. Menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara, sehingga setiap orang dapat menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan ini akan mendorong toleransi antar umat beragama. Sila ini mendorong masyarakat untuk saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda. Selanjutnya ada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beragam. Yang pertama, adanya sila kedua itu untuk menghargai harkat dan martabat manusia sebagaimana manusia itu dimanusiakan. Sila kedua mengajak setiap warga negara untuk menghargai dan menjunjung tinggi martabat setiap individu. Hal ini penting dalam menciptakan masyarakat yang saling menghormati dan mengakui keberadaan satu sama lain. Harkat dan martabat. Maksudnya seperti ini. Misal ada dari suku lain, kita umumnya ini suku Jawa, dari suku lain misal Batak, kita harus mengakui. Kalau tidak diakui mungkin banyak yang melakukan tindakan rasisme atau penghinaan sara, ya kan? Suku, agama, ras dan antar golongan. Yang selanjutnya menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu tidak bisa dilepaskan, dicabut dan dihilangkan, karena itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa. Sila ini mencatat pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam setiap aspek kehidupan sosial dan politik. Selanjutnya mendorong keadilan sosial. Keadilan sosial menjadi pilar utama dalam menciptakan kesejahteraan bersama. Sila ini juga mengajak kita untuk memperjuangkan keadilan bagi semua tanpa terkecuali, sehingga semua orang mendapat hak yang sama. Entah itu dalam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan juga politik. Yang selanjutnya sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Sangat penting karena menjadi konsekuensi setelah kita mengakui adanya Tuhan atau Tuhannya Maha Esa. Sila ketiga menekankan pentingnya persatuan di antara keragaman yang ada di Indonesia, dari suku, budaya, ras, agama, antar golongan, kemudian antar aliran dan lain sebagainya. Selanjutnya ada cinta tanah air. Melalui rasa cinta tanah air ini, setiap individu diharapkan dapat berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa Indonesia. Dalam pasal 26 itu kita tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa kita itu berhak dan wajib untuk ikut bela negara. Cinta tanah air ini menjadi pendorong untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. Karena pada tahun-tahun sebelumnya, era-era sebelumnya, seperti pada 1965 tanggal 30 September, peristiwa apa ini?
apa? G30 S tujuannya untuk apa? Mengganti ideologi Pancasila menjadi komunis. Betul. Kemudian sebelumnya juga ada lagi DITII. Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Tujuannya untuk mengganti ideologi Pancasila lagi menjadi ideologi keagamaan, yaitu apa? Islam. Selanjutnya solidaritas warga negaranya. Solidaritas antar warga merupakan kunci untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh bangsa. Seperti misal ketika ada serangan dari luar, itu kaitannya dengan pertahanan. Biasanya yang melakukan pertahanan itu adalah siapa? TNI. Kemudian keamanan itu kaitannya yang ada di dalam siapa? Polisi atau kepolisian, Polri. Selanjutnya sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tadi untuk menyatukan segala aspek yang ada di Indonesia, entah itu suku, budaya, dan ras, juga antar golongan diperlukan peraturan. Dalam membuat peraturan itu tentu saja membutuhkan konsensus atau kesepakatan bersama melalui apa? Musyawarah. Untuk mufakat. Cara terbaik untuk mencapai kesepakatan yang melibatkan semua pihak, entah itu minoritas atau mayoritas. Proses ini mendukung penyelesaian masalah secara demokratis dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Demokratis itu berasal dari kata demokrasi, yang artinya kesamaan akan hak dan kewajiban. Kalau dalam sistem pemerintahan, demokrasi itu kaitannya dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, bahkan bersama rakyat. Selanjutnya menghormati pendapat rakyat. Sebagaimana sistem ketatanegaraan kita, demokrasi itu dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Jadi kita itu diwakilkan oleh siapa? Dan siapa? DPD. Melalui itu kita berunding rapat bersama menentukan rancangan undang-undangnya, kemudian disahkan, dibawa ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung, kemudian disahkan, terjadilah sebuah peraturan yang tertulis. Nah, di dalam prosesnya itu tentu saja ada saling beda pendapat, ya kan? Ada yang antara setuju dan tidak setuju. Nah, setiap pendapat dari masyarakat sangat penting untuk dipertimbangkan. Apakah masyarakat ini akan merugi, tidak untuk efeknya negatif atau positif, dan lain sebagainya. Dalam proses pengambilan keputusan, ini mencerminkan prinsip demokrasi dan keterlibatan publik dalam pemerintahan. Selanjutnya ada partisipasi masyarakat. Tadi demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka dari itu, bahkan ada tambahan lagi, yang artinya bahwa rakyat di sini memegang peranan yang sangat penting. Yang pertama itu adalah pengawasan kepada
pejabatnya mewakili mereka. Bagian apa? Pengawasan itu bagian dari partisipasi yang aktif dalam berbagai aspek pemerintahan, penting untuk menciptakan kebijakan yang adil dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau rakyat. Ini memperkuat hubungan antar pemimpin dan masyarakat. Selanjutnya sila kelima, itu apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah kita membentuk negara, memiliki agama adat sebagai konsekuensinya, kemudian persatuan masyarakat, kerakatannya, sila keempat itu untuk membentuk suatu aturan, ya kan? Setelah adanya persatuan, kemudian aturan itu dipakai untuk apa? Untuk mewujudkan cita-citanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama apa? Untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, entah itu ekonomi, politik, budaya, sosial, kemudian apalagi pendidikan juga iya. Kesejahteraan juga tidak dihitung berdasarkan angka. Keadilan sosial sebagai sila kelima Pancasila menekankan pentingnya kesejahteraan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Misal orang Jawa boleh bahagia kecuali suku lain. Suku lain, misal suku Batak boleh bahagia di tempatnya, tapi suku Jawa kalau datang di tempatnya itu tidak boleh bahagia. Itu tidak boleh. Ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang. Kiranya sampai di sini paham? Yang selanjutnya yaitu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Sila ini juga berfokus ada kesenjangan sosial, pada pengurangan kesenjangan sosial. Kesenjangan itu apa? Kesenjangan itu apa? Kesenjangan itu merupakan gap atau jarak yang cukup jauh antara yang di atas dan di bawah. Contoh misal, yang kaya, yang mampu dengan yang tidak mampu, ya kan? Terutama di ekonomi masyarakat. Kalau orang tidak mampu, korelasinya atau relevansinya pasti tidak kesulitan dalam bidang pendidikan. Kalau bidang pendidikan itu mengalami kesulitan dalam mengaksesnya, juga mendapatkan fasilitasnya, tentu saja penurunan juga pada pola hidup masyarakat, juga dengan pola pikir masyarakat. Langkah-langkah seperti program bantuan sosial, ada BLT, kemudian sekarang ada untuk siswa, untuk pelajar apa? PIP, apa program Indonesia Pintar. Kemudian kalau di sekolah itu ada bantuan operasional sekolah, itu juga untuk kalian untuk membangun sekolah memiliki fasilitas lebih mumpuni untuk kalian belajar. Yang lain juga seperti lapangan pekerjaan yang merata dan adil. Mungkin banyak juga sebenarnya kalau kalian buka di sosial media akun lowongan pekerjaan itu banyak. Tapi SDM kita atau sumber daya manusia kita kurang mumpuni. Tadi karena kemiskinan. Jadi seperti lingkaran setan. Kalau orang kaya
itu bisa menempuh pendidikan tentu saja. Maka dari itu pekerjaannya mapan, mudah untuk ditemukan. Kalau pekerjaan mapan bisa menjadi kaya. Begitupun sebaliknya. Kalau miskin tidak bisa menempuh pendidikan yang layak. Kalau tidak bisa menempuh pendidikan yang layak, maka sulit mencari pekerjaan. Efeknya apa? Kemiskinan dan seterusnya. Apakah pekerjaan yang adil menjadi kunci dalam menciptakan keadilan sosial? Yang terakhir, itu menjamin hak-hak sosial untuk semua. Hak-hak sosial itu seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya. Menjamin hak-hak sosial bagi semua warga, mencakup hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang semuanya atau layak diperoleh setiap individu. Dari pendidikan, kita itu ada dana pos untuk meringankan beban sekolah untuk operasional. Itu haknya kita sebagai warga negara. Pertama pos. Kemudian kesehatan, ada KIS, Kartu Indonesia Sehat, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang gratis. Kemudian ada perlindungan sosial. Contohnya itu ketika ada di pengadilan agama, di sebuah pengadilan atau peradilan hukum, banyak yang kita ketahui bahwa banyak juga orang, individu yang terkena hukum tidak sesuai pada yang dilakukannya atau salah sasaran, dan justru malah mendapatkan sanksi hukuman. Maka dari itu perlindungan sosial itu sangat penting untuk menjaga kestabilan di Indonesia. Nah, ya, ada terkaitan antara sila-sila Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa atau sila pertama dan kedua, yaitu menekankan pentingnya pengakuan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Menekankan kemudian juga nilai-nilai spiritual yang menjadi landasan mengiringi atau landasan moral bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sejalan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu sila pertama atau ke-1. Kemudian yang kedua, yaitu kemanusiaan adil dan beradab, juga mendorong penghormatan terhadap martabat manusia, sehingga keduanya menciptakan harmoni dalam masyarakat. Yang kemudian keterkaitan sila ketiga dan sila keempat dengan serupa, mengajak untuk menyatukan berbagai perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan antar golongan, atau bisa kalian sebut dengan sara. Suku, agama, ras, dan antar golongan, yang ditopang oleh sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana musyawarah dari partisipasi rakyat menjadi kunci dalam menjaga persatuan. Nah, akhirnya sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu memastikan bahwa semua warga mendapatkan kesejahteraan sehingga memuatkan hubungan antar sila. Di contoh ada sila pertama dan kedua. Ketiga dan keempat. Sebenarnya tidak hanya ini,
setiap sila itu sebenarnya juga mendasari setiap sila 1, 2 ini tadi, kemudian 1, 3, 1, 4 dan 1, 5 dan juga seterusnya 2, 1 sila kedua dan sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila kedua, sila keempat, sila kedua dan sila kelima dan seterusnya. Nah, daripada itu juga Persatuan Indonesia sila ketiga mendasari juga ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama juga mendasari kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana dalam suatu negara Persatuan Indonesia, dalam persatuan itu juga harus menjaga adab dan juga harus adil antar sesamanya. Selanjutnya sila ketiga dan keempat untuk bagaimana sila ketiga dan keempat dalam Persatuan Indonesia dalam sebuah negara. Peraturan itu dibuat melalui musyawarah yang pertama tentu saja untuk mencapai mufakat, juga tujuannya untuk mempersatukan negara atau bangsa, mempersatukan bangsa. Kemudian sila ketiga dan sila kelima Persatuan Indonesia dan keadilan sosial. Penjelasannya bagaimana? Haikal, untuk mencapai cita-cita diperlukan musyawarah, juga gotong sebagai wujud apa? Persatuan. Selanjutnya ada sila keempat dengan sila kelima. Tidak hanya 5, juga ada sila keempat dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila keempat dengan sila kedua, sila keempat dengan sila ketiga. Kalau dalam untuk menjelaskan apa? Untuk menjelaskan bagaimana sila keempat mendasari sila kelima itu bagaimana penjelasannya? Setiap sila itu kan mendasari, ya kan, mendasari sila-sila yang lain. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 1, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 1, 3, 2, 3, 4, 3, 5. Bagaimana? Yaitu dengan musyawarah. Dalam mencapai mufakat dalam membentuk apa? Suatu kebijakan publik. Kebijakan publik tujuannya untuk apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dari segala aspek. Kemudian sila keempat dan sila kedua bagaimana dulu bersama penjelasannya? Sila keempat untuk dasar kita membentuk suatu peraturan yang mengatur tentang pedoman hidup masyarakat atau arah hidup masyarakat agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum atau yang yang tidak bertentangan dengan Pancasila itu saja. Kalau melanggar nanti mendapat apa? Sanksi atau hukuman. Ada berbagai macam hukuman tentu saja. Kesimpulannya, keterkaitan sila-sila sangat penting untuk menciptakan keharmonisan. Tentu saja dalam sebuah bangsa atau negara. Dalam negara tentu saja ada kehidupan sehari-hari atau masyarakatnya.
yang sila saling mendukung dan memperkuat prinsip-prinsip dasar negara. Sila kedua tentang adab, kemanusiaan yang adil dan beradab, juga harus sesuai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Tadi sudah dijelaskan, ketuhanan yang Maha Esa itu mengakui adanya Tuhan. Berarti setiap Tuhan juga ada aturannya masing-masing, ya kan? Ya. Salah satunya misalnya tidak boleh membunuh itu sama semua, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Islam, Katolik, tidak boleh membunuh. Kemudian tidak boleh berzina dan lain sebagainya. Makanya di situ dibuat sebuah peraturan. Kalau membunuh, membunuh pidana dan perdata. Tidak boleh mencuri, juga ada hukum perdata dan hukum pidana dan seterusnya. Kemudian juga dengan sila kedua dan ketiga, bagaimana setiap manusia kalau sudah memiliki adab, pasti akan membentuk apa? Sebuah persatuan atau komunitas. Komunitas ini yang nantinya akan menjadi sebuah negara. Seperti Adam turun ke bumi, itu tadinya cuma berdua, kemudian menikah dengan Hawa, memiliki banyak anak, anaknya memiliki keturunan dan seterusnya. Banyak. Kemudian sampai ke Nabi Nuh punya 3 anak yang menjadi ras utama di dunia ini, di bumi ini. Ada ras Eropa, Asia, dan Afrika yang berkulit gelap, kuning dan putih, ya kan? Di setiap suku rasnya itu memiliki negaranya masing-masing atau memiliki komunitasnya masing-masing. Misal kalau di Afrika ada Afrika Selatan, ya kan? Kemudian di Eropa juga ada Inggris, ada Perserikatan Inggris, ada United Kingdom, ada English atau England, kemudian ada Arab, ada Chinese, ada Cina, dengan Taiwan, Vietnamnya juga, Hong Kong, Mongolia dan sebagainya. Kemudian ketika adab juga membentuk mengatur ketika masyarakat itu bermusyawarah, ya kan? Bagaimana menyampaikan pendapatnya di sebuah forum itu harus memilih. Tidak boleh asal ngomong, ya kan? Tidak boleh asal ngomong. Juga tidak boleh menyinggung orang lain. Tidak boleh menyinggung orang lain. Kemudian juga tidak boleh menyinggung suku, agama dan ras. Tidak boleh menghina tentu saja, dan sebagainya. Dalam membuat aturan, kita tidak boleh subjektif. Atau kebijakan publik tidak boleh subjektif. Artinya apa? Tidak boleh memandang individu. Misal, suku ini tidak boleh bawa motor. Satu suku A tidak boleh bawa motor. Suku B boleh bawa motor. Itu subjektif. Nah, yang objektif bagaimana? Seluruh masyarakat boleh bawa motor asal menggunakan helm, bawa surat-surat berkendara, SIM, STNK, keselamatan, ya kan? Harus objektif dan sesuai dengan konteks peraturan yang ada. Dulu sempat ramai terkait rancangan undang-undang terkait pesugihan tuyul dan santet, teluh, pelet, apalagi santet, teluh, pelet, guna-guna, babi ngepet, kemudian banyak lagi.
Karena nanti dia mencapai logika masyarakat umum, maka dari itu tidak bisa disahkan. Tidak bisa disahkan. Berbeda dengan peraturan yang sudah ada, seperti pendidikan, peraturan pendidikan, atau tentang bendera, bahasa, dan lalu kebangsaan itu tidak diatur sesuai dengan yang ada. Tadi kan kita buat kelompok ya. Setiap kelompok itu 4 atau 3 orang, 3 sampai 4 orang. Dari ASI hitung dari 1, 2, 3, dan 4. 1, 3, 4. Yang kelompok 4 berkumpul dengan kelompoknya yang sama-sama nomor 4. Yang nomor 3 berkumpul dengan nomor 3, yang nomor 1 berkumpul dengan nomor 1. Paham? Ya, sekarang berkumpul. Cari temannya masing-masing. Yang nomor 1 siapa? Nomor 1 siapa? Nomor 1, angkat tangan nomor 1. Nomor 1. Nomor 2 langsung berkumpul, nomor 1 langsung berkumpul ke ujung kiri. Ke ujung kirinya Bapak. Ayo langsung cari. Ya, kelompok 1 mana? Ayo berkumpul. Kelompok 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ayo berkumpul semuanya. Sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini Michael. Siapa? Haikal, Asih, dan Habib. Benar siapa? 3. Kelompok 3. Kelompok 2. Petunjuk belajarnya yang pertama apa? Bentuk kelompok sudah 4 sampai 3 sampai 4 orang atau 4 sampai 5 orang. Pertama siapkan buku catatan dan alat tulis yang diperlukan. Nah, yang pertama setiap ketua kelompok itu memutar wheel of names yang sudah disiapkan. Sila terpilih, perhatikan sila Pancasila yang terpilih pada putaran roda. Jadi gini, misal kalian
di sila pertama, kemudian sila kedua, kemudian lagi sila kedua lagi. Nah, sila kedua dan sila keempat misalnya. Nah, jadi kalian nanti menjelaskan kaitan sila kedua dan sila keempat. Paham? Nanti juga contohnya dalam kehidupan sehari-hari atau peristiwanya. Ditunjuk ketua kelompoknya. Kamu di mana, Michael? Bersama kelompok yang mana? Ketua kelompoknya siapa? Asi kelompok 1. Michael. Oh, Asi. Kelompok 2. Kelompok 2 Cici. Kelompok 3. Kakak Dada Lita. Kakak Lita. Benar, dua-duanya berarti. Kemudian kelompok 3. Oh, kelompok 4 ya. 4 Asti. Ayo siapa? Asti Pak. Hamidah. Enggak milih siapa? Mesti milih siapa? Sinjang milih langsung dan cinta Michael. Tapi Hamidah milih siapa? Michael apa Asti? Semuanya. Michael, dua suara kamu kalah jadi ketua. Kelompok yang maju pertama, karena isunya ada lebih dari 5. Lebih dari 5. Aku tak setrika Pak. Kelompok 1 kan bisa juga. Kita juga kamu. Lengkap ya. Christian. Kelompok 1 duluan namanya. RI. STIAN. Ya kelompok 1 duluan maju. MICHAN. Jadi pilih yang kamu tak suara ini. Maka sesuai sama itu yang dipilih. Lihat di belakang. Terus ketuanya siapa sih? Nanti kalian klik keluarnya sila keberapa. Nah, nanti kalian memilih dapat sila itu ya sila itu. Paham? Kalau ada yang kembar, nanti bisa diulang. Sila kedua, dan sila ada berapa kolam itu? 1, 2, 3. Berarti 3 kali, total 6 kali memilih 2 dan 4. Tadi 2 dan 4 ya asik ya. Satu. Nah.
yang lagi. Oke, lanjut. Nomor 1 dan 1 nanti diulang. Oh, ulang lagi. 1 dan 1 kan nggak bisa diulang. Satu dan 4, tadi 2 dan 4, sekarang 1 dan 4. Satu lagi, 2 kali lagi. Sila kelima. Lagi. Ya. Di sila kelima dan sila ke dari mana lagi? Ulang. Lagi. Lima dan 4. Oke, bisa kembali. Oke ya. Nomor 2 sekarang maju ketuanya. Berarti sila berapa saja masih? Yes. 1 sama 4. 2, 4, 1, 4. Tadi berapa? Nomor 2. Berapa? 3. Kemudian 1 3 kali. 2 3. Lagi 3 tadi ya. Tiga dua. Tiga lagi. Ulang. Tiga dua sudah. Ulang lagi. Lima tiga udah. 3 5 5 3 udah. Masih. Tiga. Lagi. Dari kelima sila milih sila yang mana? Ini kau milih 2 terus. 1 2 1 2 3 udah nggak bisa. 1 3 1 5 3 3 2 3 1. Sila kelima. Sila kelima dengan 3, sila ketiga dengan 2, sila ketiga dengan 1.
Dana kelompok 3. Kelompok ketiga itu dapat sila pertama tadi dengan satu lima tadi. Nanti ini ada sesi tanya jawab juga ya, yang pertama penyajian. Ya, setelah selesai berdiskusi, kelompok akan maju ke depan kelas untuk menjelaskan makna sila yang terpilih. Berapa itu? 45 ya. Tadi. Kemudian juga menyebutkan contoh pengamalannya atau contoh peristiwanya. Semuanya. Nah, kelompok lain juga wajib mencatat hasil penjelasan dari kelompok penyaji yang dapat sila pertama dan keempat. Ada sila ke 1 dan keempat. Boleh Pak. Barangkali tidak penjelasannya ada. Selesai. Selanjutnya kelompok keempat. Kelompok keempat. Tiga dan satu yang beda. Ya, terus 3 1 sudah menemukan tapi pada penjelasan yang beda. Lima dan 5 nggak bisa. Lima dan 4 3 1 juga dia nanti ya. Tiga satu. Ini dicatat dalam media pasti 5 4 3 1. Ini satu. 3 1. 3 1 lah. Ulang-ulang.
34 belum ada 34, tapi 34 ya, 34 3154 34 34. Ini berapa tadi? Silakan Pak. Bisa menjadi sih. Ini berapa? Berapa tadi? 31. Makanya ada pakai penjelasan menurut kalian sendiri. Penjelasannya juga cacat. Jadi kalian catat saja. Kalau setuju sama kelompok lain, ada setuju. Itu juga kasih pertanyaan. Penjelasan. Setiap anggota, Penjelasan apa? Kaitannya. setiap anggota memiliki Oh, kewajiban hak dan kewajiban untuk bertanya. Berarti misal kelompok satu akan kasih satu pertanyaan ke kelompok lain, selesai. Jadi pada ini apa? Kemudian kelompok satu lagi misal Haikal bertanya ke kelompok lain, selesai. Tapi dan seterusnya seperti itu. Paham? Relasinya apa? Referensi. Untuk referensi browsing itu boleh. Tapi tidak merangkum atau apa ya, menyaring intisari dari artikel tersebut. Artikel yang kalian cari. Misal kalian yang pertama pertanyaan masih yang masuk pertama. Iya. Nanti nggak apa-apa. Kita cari bahasa ya. Lebih jelas. Jangan dihafal. Intinya aja. Pertanyaannya di sini deh. Ada apa? Atau dari sini? Kalau pertanyaan mungkin dari sini aja. Karena dari sini kemudian nanti bapak. Oke? Teknik serius. Ada kesulitan? Nanti jika kalian akan tanya jawab, setiap orang berhak dan wajib bertanya. Misal Cici bertanya ke kelompok 1, 2, 3, 1, 3, 4. Cuma itu salah satu aja. Itu. Misal presentasi yang kelompok 1, Cici bertanya, udah kesempatan kamu bertanya, habis. Nanti kelompok yang lain, anggota yang lain. Oke? Paham? Sila ketiga dulu. Dengan kesulitan, jangan pakai iklop ya. Jangan pakai
dan harus dimanfaatkan dengan baik. Sampai jadi satu tuh poin pertama. Baca ini boleh, tapi dikembangkan. Bisa, iya, bagaimana adalah udah. Yang lain? Ada yang juga? Kelompok 1? Kelompok 2? Sudah? Satu. Kelompok 4? Kelompok 4? Lalu tetap Satu harus bisa menjawab. Enggak, beda. Pertanyaan sesuai dengan yang ada. Tidak cukup. Ayo lebih cepat. Mengingat durasi waktu. Sudah?
Sudah. Boleh. Ada yang mau presentasi dulu? Nomor 1 Pak, habis ini Pak. Nomor 2 dulu ya. Nomor 2 yang mau maju mau presentasi, silakan. Ayo nomor kedua. Nomor 2. Nomor 3 juga. Tidak boleh. Mau maju duluan atau gimana atau nanti? Nomor 1 sudah. Udah Pak, Bisa Pak. sedikit lagi. Nomor 2 3 4. Udah. Nomor 4 Pak, sebentar Dan lagi. memilih segala waktu. Ya Pak. Udah Pak, mau maju duluan? boleh? Ya, silakan. Tujuannya semua merasa dihargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau Presentasi. mempresentasikan Membawa hasil Diskusi diskusi dari kelompok. kelompok 1. Saya Asih. seluruh siswa. Saya Ikal, saya Habib. Wajib tanya, kamu wajib tanya. Ditanya. Kegiatan sila-sila Pancasila. Sila kedua dengan sila keempat. Penjelasan. Menghargai harkat dan martabat setiap manusia serta bersikap adil dan beradab. Contoh, bermusyawarah di lingkungan masyarakat dan berperilaku adil sama masyarakat. Selanjutnya, sila pertama dan sila keempat. Penjelasan mengenal agama-agama lain dan mengakui keberadaannya. Musyawarah sebagai wujud nilai ketuhanan dan dengan contoh mengakui adanya Tuhan dan agama-agama lain bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Yang ketiga, sila kelima dan dengan sila keempat. Bermusyawarah untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial. Contohnya berperilaku adil dalam bertindak dan mengikuti agenda sosial di masyarakat. Ya, sudah selesai. Sudah. Selanjutnya dibuka sesi pertanyaan dari kelompok, sebutkan dari kelompok berapa, nama dan pertanyaannya. Angkat tangan dalam mau bertanya. Kelompok 1. Sila kedua sama 4, 1 sama 4, 5 sama 4. Saya mau bertanya. Ya, Michael. Saya dari selaku ketua kelompok 4 ingin bertanya untuk yang poin sila pertama dan sila keempat. Untuk yang sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Nah itu artinya beragama di negara Indonesia itu statusnya sebagai hak atau kewajiban? Nah, karena apa itu kok bisa Bisa dijelaskan. jelaskan? Karena setiap apa itu namanya setiap Warga negara. Ya. setiap agama itu memiliki haknya masing-masing. Oke. Kalau statusnya hak artinya tidak diwajibkan, artinya orang itu boleh tidak beragama berarti atau gimana? Kan hak. Ya, tidak boleh. Semua harus mempunyai
cukup, terima kasih. Oke. Kemudian dari kelompok lain. Ada kelompok lain. Kelompok 3 juga. Tenang ya. Ngomong. Bertanya. Satu mama dua orang boleh nggak? Boleh. Ya benar. Silakan kalau ada pertanyaan dari kelompok lain. Dua orang yang berbeda loh ya. Iya. Asik, tadi sih kita berapa aja? Sila ke-24, 14, sama 54. Tadi yang 54 ada? 54. Apa yang contoh atau? Aku juga sama. Bermusyawarah untuk mewujudkan nilai keadilan sosial. Penjelasannya apa sih? Apa? Penjelasannya aja, apa yang penjelasannya? Yang 54. bermusyawarah untuk mewujudkan nilai keadilan sosial. Sila keempat itu kan ada yang lain? Tidak ada. Tidak ada. Sekian dari kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya, siapa dulu? Kelompok 2, 3, 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sila akan berkaitan sila Pancasila. Saya Lulu, saya Cici. Dimulai dari sila 5 dan sila 3. Penjelasannya, persatuan menjadi dasar tercapainya keadilan. Keadilan sosial memperkuat persatuan dan keduanya sama-sama bertujuan menciptakan kehidupan bangsa. Contohnya, program pembangunan merata di seluruh daerah, tidak membeda-bedakan suku, agama, atau daerah dalam mendapatkan pelayanan publik. Jadi, keadilan sosial sila kelima membuat seluruh warga merasa diperlakukan sama, sehingga persatuan sila ketiga semakin kuat. Contohnya, pemerintah memberi layanan dan bantuan secara adil kepada semua warga, masyarakat tetap rukun dan bersatu.
sila kelima, sila ketiga, sila kedua, sila ketiga, sila pertama. Ya. Angkatannya kalau mau bertanya. Jadi sila kelima sama sila ketiga berarti ya? Sila kelima dan sila ketiga. Ya. Persatuan menjadi dasar tercapainya keadilan. Keadilan sosial memperkuat persatuan dan keduanya sama-sama bertujuan menjadikan kehidupan bangsa. Contohnya, program pembangunan merata di seluruh daerah, tidak membeda-bedakan suku, agama, atau daerah dalam mendapatkan pelayanan publik. Pertanyaan. Pertanyaannya, Sebentar. Kita satu. persatuan hanya dapat terwujud jika manusia diperlakukan secara adil dan beradab. Sikap kemanusiaan akan memperkuat rasa persatuan. Contohnya, mengajarkan kita menghargai sesama tanpa membeda-bedakan. Hal itu membuat masyarakat hidup rukun sehingga memperkuat persatuan. Apa itu namanya? Apa persatuan itu? Kalau Saya buat pertanyaan 3 dan 1. Oke, Bagaimana masyarakat menghadapi perbedaan dalam di sebuah penggalangan publik, misalnya perbedaan agama? Perbedaan di sebuah atau di sebuah layanan publik. Bagaimana Tanya cara lagi. mengatasi perbedaan tersebut? Bagaimana cara mengatasi? dan dia Nanti perbedaan yang ada di layanan publik. mungkin dengan berinteraksi satu sama lain, terus juga saling menghormati, menghargai segala perbedaan. Ada lagi? enggak ada. Aku belum. Bagaimana persatuan tetap kokoh dalam lingkungan masyarakat? Apa? Bagaimana Bagaimana persatuan tetap kokoh di lingkungan masyarakat? Agar tetap kokoh persatuan
tadi kaitannya tadi apa? 4 dan 1. Iya, dan 1. Bagaimana musyawarah dalam suatu forum Iya. itu juga berlandaskan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Tadi apa sudah dijelaskan bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu melindungi hak seseorang untuk beragama. Nilai-nilai tertuhan dan Dan daripada itu juga apa? Bertoleh. bertoleransi. Iya. Nah, dijawab. Sila keempat dan pertama. Pertanyaannya apa, Cici? Di situ kan ditulis kalau bermusyawarah harus Bermusyawarah harus berketuhanan. iya. Bisa? Menyerah? Jadi kalau bermusyawarah harus berketuhanan, maksudnya itu yang pertama untuk menjaga apa saling menghormatkan keragaman. Tentu saja kalau bermusyawarah kan ada perbedaan pendapat, ya kan? Iya. Bagaimana misal kalau ada pendapat dari orang yang beragama lain selain di mayoritas, misal mayoritas di kampung di sebuah kampung di sebuah forum itu mayoritas Islam, maka dari itu Islam harus menghormati jika seseorang dari beragama yang lain tidak mengeluarkan pendapat. Lain daripada itu juga misalnya untuk membuat sebuah kebijakan, bermusyawarah itu kan tujuannya untuk membentuk kebijakan atau peraturan, juga tidak boleh bertentangan dengan hukum-hukum Tuhan. Begitu. Oke, betul. Sekian dari meditasi tolong kami, maaf kalau ada kekurangannya bertandaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 4 di minggu depan ya. Siapa? Oke. Oke. Jadi makna apa yang kalian ambil dari pembelajaran hari ini? Mengetahui Mengetahui apa? Bahwa kaitan antara sila-sila. ada kaitan antar sila-sila Pancasila. Sila. Kemudian apakah pembelajaran pada hari ini cukup menyenangkan? Cukup. Sangat menyenangkan. Terbukti dengan apa? Cukup menyenangkannya seperti apa? Ini dengan adanya masing-masing. Presentasi, diskusi satu sama lain. Kemudian tanya jawab. Iya. Ya kan? Ada hal yang kalian ketahui lagi. Bermanfaat untuk tambah. Pengetahuan Iya. terkait oleh Pancasila. Sila. Tentu saja. Sebelumnya terima kasih untuk hari ini. Semoga di esok hari kalian lebih sukses. Mendapat pekerjaan yang layak. Untuk yang atlet Amin. lomba bisa juara 1. Amin. Kita akhiri dengan Al-Asri, kafaratul majelis. Baik, yang salah sah. Wa tawassaw bil
Ya, selesai.